darkest moments can I see the light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video presentasi saya pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang analisis pengelolaan keuangan desa Muaras Bako. Kenapa topik ini penting? Karena pengelolaan keuangan desa itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau pengelolaannya baik, pembangunan lancar, masyarakat pasti merasa puas. Pada presentasi ini kita akan membahas pengelolaan keuangan desa di Muaras Bako, analisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kami akan meneliti dampaknya terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. Mari kita bahas bersama-sama. Sebenarnya pada latar belakang pengelolaan keuangan desa itu sebenarnya kunci keberhasilan pembangunan desa. Di Desa Muaras Bako ada 3 prinsip utama yang diterapkan. Yang pertama itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan desa dalam mengelola keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memastikan akses informasi mengenai penggunaan anggaran atau semua penggunaan anggaran harus terbuka. Dan akuntabilitas menjamin tanggung jawab pengelolaan atau pemerintah desa harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Terus partisipasi masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat, ya, di mana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Desa Muaras Bako berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Ketua RT, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda. Dari 3 prinsip ini memang keren banget di atas kertas, tapi di lapangan apa semuanya sudah berjalan mulus atau masih ada kendala yang harus diperbaiki? Itu yang mau kita bahas kali ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan di Desa Muaras Bako. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami angkat pada materi kami ini ada 3. Yang pertama itu dari hal transparansi. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Muaras Bako. Terus yang kedua, sejauh mana tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Muaras Bako. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Muaras Bako. Pertanyaan-pertanyanyaan ini yang akan jadi dasar diskusi kita pada presentasi kali ini. Untuk metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan untuk menjawab pertanyaan kami memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Caranya gimana? Kita lakukan wawancara dengan kepala desa dan para perangkatnya, dan melihat dokumen keuangan desa serta observasi kondisi langsung di lapangan. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan apa saja yang sudah bagus dan apa saja yang perlu diperbaiki. Oke, langsung ke hasil praktikum yang sudah kami dapat. Di bagian transparansi, upaya transparansi melalui papan informasi dan website desa. Namun papan informasi seringkali tidak terawat dan sulit dipahami. Website tidak diperbarui secara berkala sehingga akses informasi bagi masyarakat terbatas. Nah, di Desa Muaras Bako sebenarnya sudah berusaha transparan. Mereka pasang papan informasi dan punya website desa. Tapi masalahnya papan informasi sering nggak terawat, isinya nggak update dan kadang bikin bingung.
Untuk websitenya sama aja jarang diperbarui. Jadi masyarakat sudah susah dapat informasi yang akurat dan terkini. Untuk solusi yang dapat ditawarkan, pemerintah desa perlu memastikan papan informasi selalu rapi, update, dan isinya mudah dimengerti. Kalau soal website, mungkin bisa angkat satu orang yang khusus ngurus itu, jadi informasinya selalu segar. Terus untuk hal akuntabilitas, laporan keuangan bulanan dari bendahara desa diserahkan kepada kecamatan, tetapi banyak warga yang tidak mengetahuinya. Audit tahunan oleh Badan Inspektorat dilakukan, tapi masyarakat merasa kurang terlibat dalam evaluasi hasil audit. Laporan keuangan rutin memang dibuat dan diserahkan ke kecamatan, tapi laporan ini jarang disampaikan ke masyarakat. Akibatnya masyarakat merasa nggak dilibatkan apalagi untuk ngecek hasil audit. Untuk solusi yang dapat ditawarkan, desa bisa coba bikin laporan keuangan yang lebih simpel dan dipajang di tempat umum atau di media sosial, biar semua orang bisa lihat dan paham kemana uang bisa dipakai. Terus untuk poin terakhir, partisipasi masyarakat, musyawarah desa atau musdes menjadi forum penting tetapi ada tantangan dalam keterwakilan, terutama bagi perempuan dan kelompok dengan keterbatasan akses informasi. Musyawarah desa atau musdes adalah forum utama untuk diskusi bareng. Nah, masalahnya yang aktif biasanya itu aja, kepala desa, ketua RT, tokoh masyarakat tertentu, tokoh pendidikan, dan lain-lain. Untuk tokoh seperti ibu-ibu, anak muda, atau kelompok marginal sering nggak terwakili. Desa untuk solusi dari masalah ini, desa bisa bikin acara diskusi yang lebih terbuka, bahkan online, pakai grup WhatsApp atau media sosial. Jadi masyarakat lain juga punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Di tantangan dalam hal transparansi, kondisi papan informasi di Desa Muara Sembako ini seringkali kurang terawat dan sudah rusak. Kebetulan kemarin pas kami melakukan observasi pada hari Jumat, tanggal saya lupa. Di situ kondisi dari papan informasi keuangan desa sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Dan untuk papan informasinya tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai penggunaan anggaran. Format penyampaian informasi di papan tersebut seringkali tidak jelas dan sulit dipahami oleh warga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Pemerintah desa perlu melakukan pemeliharaan dan perbaikan papan informasi sebagai prioritas. Papan informasi harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, serta informasi yang ditampilkan harus diperbarui secara berkala dengan data yang jelas dan mudah dipahami. Pengelolaan website desa ditingkatkan dengan menunjuk seorang petugas yang bertanggung jawab untuk memperbarui konten secara rutin, seperti mungkin ahli IT yang memang di bidangnya untuk pengelolaan website. Website desa yang seharusnya menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses juga mengalami kendala. Website tersebut tidak diperbarui secara rutin dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi yang diperlukan. Dalam hal akuntabilitas, laporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara rutin dengan laporan bulanan dari bendahara desa yang disampaikan kepada kecamatan dan masyarakat. Terus laporan tersebut perlu disajikan dengan cara yang lebih transparan dan mudah dipahami. Masyarakat harus diberikan akses untuk melihat rincian penggunaan anggaran dan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Inspektorat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama itu diadakan musyawarah desa atau musdes, forum penting untuk pengambilan keputusan. Untuk hal keterlibatan, yang terlibat BPD, ketua RT, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya turut berserta. Tetapi banyak warga yang masih kurang terlibat atau tidak memiliki informasi yang cukup untuk berkontribusi secara aktif, seperti contohnya para kaum marginal atau ibu-ibu dan para perempuan. Untuk solusi yang dapat ditawarkan bisa menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi, seperti mengadakan forum diskusi yang lebih sering dan menyediakan informasi yang jelas mengenai agenda musyawarah desa dan rencana penggunaan anggaran.
Terus bisa lewat pemanfaatan teknologi seperti penggunaan grup WhatsApp atau mungkin melalui Telegram. Masyarakat dapat lebih mudah memberikan pendapat dan saran mereka melalui pemanfaatan teknologi ini. Untuk kesimpulan dalam materi kita kali ini adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Di Desa Muara Sembako sudah memulai langkah bagus dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti masalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk beberapa saran untuk perbaikan, mulai dari perbaikan sarana informasi dan website agar informasinya selalu update dan jelas. Lalu peningkatan partisipasi masyarakat. Di sini dapat melibatkan masyarakat dalam evaluasi keuangan, misalnya melalui forum diskusi atau laporan yang mudah diakses. Selanjutnya sosialisasi dan edukasi. Untuk sosialisasi dan edukasi mungkin kita bisa mengedukasi untuk para masyarakat yang notabene masih susah mengerti dari kemana arah anggaran desa ini digunakan dan lain-lainnya. Tingkatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif ini seperti teknologi atau kegiatan yang melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, dan melakukan evaluasi berkala untuk perjalanan program. Untuk dampak positif, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pengelolaan keuangan desa Muara Sembako. Harapannya informasi ini nggak cuma jadi evaluasi untuk desa ini, tapi juga inspirasi buat desa-desa lainnya. Karena pada akhirnya pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Oh well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. I'm alright if you're alright, and I'm okay if you're okay. It's this state, in this state I'm living in. It's just a little bit lonely in this room. It's always colder on your own, my darling. I let the season change my mind. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Oh well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. I'm alright if you're alright, and I'm
I'm prone to getting blinded when it's bright. Well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I